Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim al-mustafa wal mukhtar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah pada malam hari ini di bulan mulia, bulan Ramadan, di hari mulia, hari Jumat, hari berkumpulnya orang-orang beriman untuk bersama-sama ingat kepada Allah. Dan alhamdulillah Masjid Rodatul Falah malam hari ini juga kedatangan dua kiai, dua ustadz, Kiai Haji Hasan Ubaidillah. Beliau saya juga baru ketemu, mohon maaf ini bukan saya lebih pintar dari beliau ini mungkin, jadi beliau yang ngimami. Mudah-mudahan malam hari ini bertambah keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan hidup kita dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Saya malam hari ini hanya cuma mau mengingatkan kembali diri saya sendiri dulu, termasuk kita semua, yaitu tentang sholat. Sholat ini selalu ada. Dalam Ramadan ada, waktu haji juga ada. Dan sholat ini salah satu perintah Allah yang diperintahkan setiap hari. Setiap hari kan? Sepanjang hidup sampai akhir hayat kita. Berarti kan sholat ini sangat penting sekali hingga Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang yang sholat. Cuma yang masih jadi pertanyaan, koreksi diri kita, apakah kita sudah benar-benar termasuk orang yang benar-benar sholat? Sebab kenyataannya tidak sedikit orang yang kelihatannya sholat masih berbohong. Konten boten, wong sing sholat tapi bujuk. Makan mungkin ada orang yang kelihatannya sholat tapi kok maling nih. Nah ini sebetulnya kan belum benar-benar sholat. Ngapunten kalau saya bukan guru, saya kadang-kadang ceramah sering cerita pengalaman. Nah pengalaman ini kadang-kadang kita berbeda. Apa yang saya alami belum tentu sampean alami, dan apa yang sampean alami belum tentu saya alami. Nah, pengalaman saya diantaranya kula niki lak pernah jadi wong kafir sih. Saya kan dulunya mualaf kan, jadi pernah kafir kan. Sampean kan tidak pernah. Ojo coba-coba, jangan coba-coba terus kalau mau pengalaman kafir dulu ojo. Saya pernah pengalaman tidak sholat dan merasakan betapa pentingnya sholat itu setelah saya pelajari baik-baik hingga yakin hingga saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ternyata untuk saya pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sulit, sekalipun sudah bisa membacanya. Dihalangi keluarga, dihalangi sanak saudara, izin baik-baik tidak boleh. Tapi saya itulah pengalaman yang berharga sekali, sekalipun dirintangi bulan Ramadan 30-40 tahun yang lalu, kelas 3 SMA. Ketika menjelang Idul Fitri, saya mengucapkan 2 kali syahadat di hadapan 7 tokoh masyarakat. Waktu itu saya masih SMA. Hingga saya ingat kapan pertama kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada nggak sadar yang ingat kapan Bapak Ibu pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan intinya kan di situ orang Muslim itu. Syarat untuk menjadi Islam kan menyatakan 2 kalimat syahadat. Gini Pak, khitan apa 2 kalimat syahadat? Ini banyak yang keliru. Saya dulu waktu mau masuk Islam bilang sunat dulu Pak, keliru sebetulnya. Belum tentu orang yang khitan Muslim Pak. Nggih. Sekarang banyak orang yang tidak Islam itu sunat. Termasuk teman-teman saya yang Tionghoa, apalagi dokter itu. Sekalipun dia tidak Muslim, banyak yang sunat. Sampai tidak percaya, ya sekali-kali disurvei. Nah ternyata 2 kalimat syahadat ini diulang-ulang terus waktu sholat, diucapkan terus.
Ayo kita perbaiki, betul-betul mengucapkan itu dengan mantap, dengan hati, dan nanti terlihat dalam perbuatan kita. Sebab Allah menakar kita cuma dua itu saja. Innallaha yanzuru ma fi qulubikum wa fi a'malikum. Allah hanya melihat apa yang ada di hati kita dan di dalam tindakan perbuatan kita. Saya kenapa mau menyampaikan ini? Setelah kembali mengingat ada doa yang disampaikan Nabi Ibrahim. Salat ini peninggalan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini rujukan para nabi. Kita saja salat selalu menyebut nama Nabi Ibrahim. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu banyak peninggalan Nabi Ibrahim. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu peninggalan Nabi Ibrahim. Apalagi haji. Dan dalam surah Ibrahim ayat 40 beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Demikian pula keturunanku. Sampean bisa bayangkan ini Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Nabi Ibrahim itu tidak tanggung-tanggung taatnya. Diperintahnya beli anaknya ya mau. Kita kadang-kadang suruh zakat aja kan berat. Beliau itu diperintahnya beli anaknya pun dia lakukan karena taat, karena pernyataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang saya harus patuhi kecuali Allah. Kalau sudah itu perintah Allah, tak lakoni. Kalau itu sudah dilarang Allah, saya tinggalkan. Seperti kita sedang siap. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Dan perintah Allah dalam Al-Quran itu bukan dengan kerjakanlah sholat, tapi aqimis sholat, iqamah, dirikan waktu sholat. Bukan if'alis sholat, bukan kerjakanlah sholat, bukan i'malis sholat, lakukan sholat. Karena itulah banyak orang yang kelihatannya sholat, tapi kadang-kadang belum sholat. Hingga dalam Al-Quran ada Allah mengancam, mengingatkan suatu saat ada yang dijebloskan dalam neraka syakor. Waktu hidupnya kelihatan sholat tapi tidak sholat. Masalakakum fi syakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka syakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu belum termasuk orang yang sholat. Bahkan dalam surah Al-Ma'un bisa menjadi pendusta agama. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, yang tampaknya sholat tapi lalai dalam sholatnya. Sholatnya itu tidak berpengaruh pada dirinya. Iman, Pak. Jadi kalau kita betul-betul sholat, sholat itu berpengaruh pada diri kita. Lebih baik, lebih taat. Orang yang seperti ini sekalipun sholat kadang-kadang kalau berbuat baik ingin cari ria, ingin dipuji. Apalagi kalau musim pilpres itu nyumbang ke macam-macam supaya orang nyoblos dengan diri. Nah itu kan kelihatannya sholat tapi kan ada unsur lain. Dia kalau menolong juga bukan dengan menolong barang yang masih bermanfaat. Sudah kadang-kadang sudah tidak bisa dipakai. Tidak perhatikan orang miskin, orang yatim, pendusta agama. Lantas apa tujuannya sholat? Ini yang paling pokok. Apakah kita sudah benar-benar sholat? Surah Toha ayat 14. Surah Toha. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata. La ilaha illa ana. Tidak ada tempat kamu mengabdi, beribadah kecuali kepada aku. Fa'budni, abdikanlah dirimu kepada aku. Wa aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat untuk ingat kepada aku. Jadi salat ini diperintahkan kita setiap hari itu agar kita jadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Karena itulah dalam Islam itu luar biasa. Tidak ada yang tidak dituntun, Mbak. Dari cari makan, cara minum, cari makanannya, sampai cara masuk WC, keluar WC, agar kita selalu ingat kepada Allah. Kenapa Allah tekankan itu? Agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Allah ma'ana. Allah bersama kita, kita bersama Allah.
Setiap tempat, setiap waktu. Orang seperti inilah yang kata Allah nanti, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Oh, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah karena hatinya tenang. Karena selama hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari dua masalah, dua keadaan. Kadang-kadang ngenakno, gembira, ketawa, seneng. Kadang-kadang menyusahkan, gelisah. Itu juga Allah katakan dalam Al-Quran. Manusia itu kata Allah kalau kena kesulitan sambat terus. Tapi kalau sudah enak gelak lali, sombong, angkuh, serakah. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia dihampiri dengan kesulitan, keburukan, sambat terus, bisa putus asa, bisa bunuh diri kalau lupa sama Allah. Tapi kalau orang yang ingat sama Allah sadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Ciri khasnya kedua, apabila dihampiri kesenangan, wa iza masaul khairu manu'a. Manusia itu kalau dihampiri keenakan, kenyamanan, sering manu'an ono kampung manu'an, Pak. Tambah serakah, kurang terus, angkuh dan sombong. Illal musallin, kecuali orang yang sholat, dia tidak angkuh dan sombong karena keenakan. Kenapa? Dia ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Kelebihan harta saya, jabatan saya, semua milik Allah. Dan nanti suatu saat akan kembali kepada Allah. Dan kalau dia punya harta, dia sudah sisihkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang-orang yang membutuhkan wal. Alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Saya cerita sedikit. Teman saya membuat saya sampai tersentuh belajar Islam melihat dia sholat. Sampai saya berani mengatakan bedanya sholat orang beriman dengan orang manusia itu kafir. Manusia dengan hewan itu sholat. Kalau Nabi mengatakan al-farqu bainal mu'minin wal kufar as-sholat. Bedanya orang beriman dengan orang kafir itu sholat. Jadi kalau orang mengaku beriman tapi tidak sholat, itu tidak bedanya seperti orang kafir. Malah kalau saya berani mengatakan bedanya manusia dengan hewan itu dengan sholat. Saya tertarik dengan teman saya waktu SMA, dia namanya Mujiono, dia rajin sholat, bangun subuh, orang yang tidak pernah nyakiti saya, dia selalu berbuat baik dengan saya. Nah, itu sosok orang yang sholat, Pak. Orang yang sholat itu selalu berusaha untuk baik, karena dia ingat sama Allah. Kalau orang berbuat jelek berarti lupa kepada Allah. Dia bangun subuh, dia sholat. Saya ke belakang rumah. Di belakang rumah teman saya ada kandang ayam. Kita lihat ayam itu juga bangun subuh. Ternyata ayam itu tidak sholat. Itu terus membuat saya tersinggung, tersentuh. Saya belajar sholat. Saya coba sholat. Teman saya bangun subuh sholat. Saya bangun subuh tidak sholat. Sedangkan ayam bangun subuh juga tidak sholat. Ayam kan binatang, Pak. Lantas apa bedanya kita dengan binatang? Jelas sekali kenapa Allah perintahkan sholat itu supaya kita ingat sama Allah. Saya ada ponaan belum muslim sampai hari ini, perempuan menikah pisah, nikah lagi pisah lagi, berantakan. Dia wadul ke saya, wah mengeluh terus. Saya bilang udah masih Islam aja enak, nanti tenang begitu. Apa jawabnya? Oh kaiso angel. Jadi wong Islam angel. Lu apa angel ya? Oh nanti puasa, nanti sholat 5 kali 1 hari 1 malam. Wah saya tidak bisa, sulit itu. Wah, saya bilang keliru kamu, nggak sulit sholat itu. Coba Bapak tes saja sholat itu dengan maintenance sulit mana, Pak? Nah, sulit maintenance kan, sholat tidak pakai nyemes, sholat sendirian bisa, waktunya juga pendek, cuma abot. Ya itu bedanya. Kenapa sholat itu abot, Pak? Karena berbobot, bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita tentram. Karena itulah saya perlu ingatkan sekali. Mari jadikan sholat kita membentuk diri kita jadi orang yang ingat sama Allah. Hari Jumat tadi kan ada ayat, apabila datang panggilan sholat, segeralah kamu pergi menuju panggilan Allah untuk ingat sama Allah, sholat. Dan apabila selesai sholat Jumat, wa idza qudiyatis sholat, segeralah kamu bertebaran di atas bumi mencari fadilah Allah. Tapi tetap Allah ingatkan, fazkurullaha katsira, tetaplah ingat kepada Allah. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, Pak. Bagaimana sholat kita itu membentuk diri kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, termasuk di luar sholat. Kalau waktu sholat insya Allah kita ingat sama Allah. Dan waktu sholat orang itu semua baik kan? Mana ada orang sholat mencuri, Pak, yang sedang sholat. Mana ada orang sholat bisa ngerasani wong yang sedang sholat. Nah tetapi di luar sholat kalau dia lupa dia bisa berbuat jelek.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perbaiki lagi sholat kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, resapi betul bacaan sholat. Saya minta tolong ini. Saya sebelum masuk Islam Al-Fatihah itu saya sudah tahu artinya Pak, waktu SMP. Sayang kalau Bapak Ibu sudah hafal Al-Fatihah tapi tidak tahu artinya. Supaya kita betul-betul berkomunikasi dengan Allah. Waktu ruku resapi betul-betul kita tunduk sama Allah. Waktu sujud resapi betul-betul kita ingin taat kepada Allah. Dan duduk di atas surah sujud ada doa. Dan sebelum akhir sholat kita ucapkan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kita siap menjadi orang yang menebarkan salam ke kanan kiri. Artinya menebarkan kebaikan kepada orang kanan kiri di mana saja kita berada. Karena itu tolong, karena sholat itu begitu penting, ingatkan teman-teman kita, tetangga kita yang belum sholat, mari kita ajak lagi sholat ya. Kita yang sholat aja masih bertanyakan, apalagi yang belum sholat. Kadang-kadang saya melihat ada orang tua tidak sholat, anaknya sholat tapi orang tuanya sudah tua tidak sholat, tetap diingat lagi diajak ya. Tapi tolong cara mengajaknya yang baik. Kita orang anak muda ngajak orang tua agak susah. Orang tua kalau merintah anaknya kan gampang Pak, sholat. Nah kalau kita kan tidak mungkin ngomong, Pak sholat Pak, Bapak sudah tua katanya mate kok gak sholat. Nah itu kan jangan seperti itu. Tetapi kita tetap mengingatkannya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.